Assalamualaikum adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Wah, luar biasa. Nunu, Ya, Kak. kamu juga ucapkan salam untuk adik-adik di rumah ya. Ya, ya. Ucapkan salam. Gimana? Gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan dijawab. Kamu yang bilang. Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Gitu. Bilang yang bener. Assalamualaikum. Ya, ya. Assalamualaikum. Adik-adik, hari ini Kak Ojan senang sekali bisa kembali lagi di Rasil TV. Dan kali ini bersama burung Nuri bernama siapa namamu? Nunu. Nunu. Nah, Nunu, Ya, Kak. kamu apa kabar hari ini? Aku. Ya, Aku haus, Kak. haus. Kenapa? Aku kan puasa. Oh, puasa. Kamu mirip dengan burung yang akan Kak Ojan ceritakan untuk adik-adik di rumah. Hah? Iya, tentang burung yang kehausan. Oh, dia puasa. Enggak, dia enggak puasa. Tapi hari itu, tempat di mana dia tinggal sedang terjadi kekeringan, Nunu. Wah, gitu. Iya. Nah, kita akan bercerita untuk adik-adik di rumah ya. Ya, ya. Kamu bantu Kak Ojan ya. Ya, ya. Oke deh. Adik-adik di rumah, sudah siap mendengarkan cerita? Baiklah kalau begitu, Kak Ojan dan Nunu akan memulai ceritanya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Halo adik-adik di rumah, apa kabar hari ini? Sehat? Masih puasa kan? Wah, hebat. Sama dengan Kak Ojan yang hari ini masih puasa. Nunu, Ya, Kak. kamu hari ini puasa juga? Iya, Kak. Aku puasa. Oh, Nunu juga puasa adik-adik. Hebat ya? Kak. Ya, kenapa? Aku haus. Haus. Ya wajar lah, namanya juga puasa. Adik-adik di rumah juga pasti haus kalau lagi puasa. Pas banget dengan cerita yang akan Kak Ojan ceritakan untuk adik-adik di rumah. Apa itu? Kak Ojan mau bercerita untuk adik-adik di rumah tentang burung yang kehausan. Hah? Mereka puasa? Bukan puasa, tapi memang pada saat itu di tempat tinggal si burung sedang terjadi kekeringan yang sangat panjang. Wow. Dan binatang-binatang di sana, Nunu, kesulitan mendapatkan air untuk minum. Oh ya? Ya, adik-adik di rumah mau mendengarkan ceritanya? Nunu, Ya? kamu juga sudah siap bercerita untuk adik-adik di rumah? Siap. Bantu Kak Ojan bercerita ya? Iya, Kak. Iya, iya. Oke, kalau begitu tunggu Kak Ojan dan Nunu sebentar lagi yang akan bercerita untuk adik-adik di rumah. Jangan kemana-mana ya. Pada suatu hari di sebuah hutan adik-adik terjadi kekeringan yang sangat panjang. Tidak hanya tumbuh-tumbuhan, tapi juga seluruh binatang di hutan itu mengalami kesulitan mencari air untuk minum, apalagi untuk mandi. Nah, adik-adik, salah satu binatang yang kesulitan mencari minum adalah seekor burung. Burung itu sudah terbang ke sana kemari adik-adik mencari-cari, tapi tidak juga menemukan air setetes pun. Setelah terbang kepayahan, dia kemudian hinggap di sebuah dahan pohon. Wah, sudah ke sana kemari aku mencari air. Aku terbang sangat jauh, tapi tidak ada air sedikit pun. Aku haus. Kemana lagi aku mencari air? Oh, aku akan terbang lagi. Kemudian adik-adik, burung itu terbang kembali ke udara, mencari-cari di manakah ada air berada ya, karena dia sudah kehausan. Air, air, di mana kamu? Aku sudah haus. Ketika si burung itu terbang adik-adik, dia melihat di ujung hutan ada sebuah pondok tempat manusia menghuninya. Dia kemudian terbang merendah
dan turun di dekat rumah itu berada. Ternyata di teras rumah itu terdapat sebuah toples yang berisi air adik-adik. Wah, ada air. Hore! Kemudian burung itu terbang mendekati toples berisi air itu dan mendarat di meja. Ah, ada air. Aku mau minum. Ha! Eh, eh, eh. Ternyata si burung tidak bisa memasukkan paruhnya adik-adik ke dalam toples itu karena toplesnya kecil dan mulutnya terlalu besar. Sedangkan air di dalam toples itu terlalu dangkal untuk dia raih dan dia minum. Aku tidak bisa meraih air itu. Gimana ya caranya? Aku udah haus. Si burung malang yang kehausan itu terus saja mencoba untuk meraih air yang ada di dalam toples adik-adik. Tapi selalu saja gagal. Dia kemudian berpikir adik-adik. Aduh, kalau aku langsung masukkan paruhku ke toples, aku tidak bisa meminum air itu. Gimana caranya ya? Adik-adik tahu caranya? Mula-mula si burung itu berpikir, tumpahkan saja toplesnya biar airnya keluar. Tapi kalau dia lakukan itu, airnya akan tumpah dan dia tidak bisa minum adik-adik. Ketika dia berpikir keras, dia melihat di sebelah toples ada setumpuk batu. Dia berpikir, apa yang bisa dia lakukan ya dengan batu-batu itu? Aha! Aku punya ide yang bagus. Burung itu kemudian terbang adik-adik mengambil salah satu batu yang ada di meja dan menjatuhkannya ke dalam toples. Dia melihat ke dalam toples. Ternyata airnya naik sedikit. Wah, burung yang pintar ya. Dia kemudian mengambil lagi sebuah batu. Kemudian dia masukkan kembali ke toplesnya. Dan terus begitu. Dan semakin batu itu dimasukkan ke dalam toples adik-adik, airnya semakin naik. Dia masukkan lagi batu-batu itu satu persatu dengan sabar. Dan kemudian permukaan air itu semakin tinggi adik-adik. Dia masukkan kembali batu-batu itu satu persatu dengan sabar. Dan ketika batu terakhir dimasukkan ke dalam toples, tara! Permukaan air di toples itu naik sampai ke paling atas. Hore! Airnya sudah naik. Sekarang aku bisa minum. Bismillah. Alhamdulillah. Segar sekali airnya. Alhamdulillah ya Allah. Adik-adik, burung yang kehausan itu pun minum dengan lahapnya dan tidak lupa dia membaca bismillah sebelum minum. Wah, dia terus saja minum sampai hausnya hilang. Tidak hanya meminum air itu sendirian, setelah hausnya terobati adik-adik, si burung itu kemudian terbang mencari teman-temannya yang lain yang kehausan dan membagi air yang dia dapatkan di rumah itu. Adik-adik, burung yang pintar ya. Ketika dia mendapatkan air di dalam toples yang dangkal, dia tidak menyerah. Dia berpikir bagaimana caranya supaya dia bisa meminum air yang ada di dalam toples. Dan bagaimana caranya? Tadi burung itu bisa meminum air yang ada di dalam toples adik-adik. Ya, dia memasukkan batu-batu kecil ke dalam toples hingga permukaan air naik dan dia bisa minum. Hebat kan? Nah, adik-adik, seperti burung tadi, walaupun sedikit demi sedikit, satu persatu, jika dia berusaha, dia bisa mendapatkan hasilnya. Dia bisa minum air yang ada di dalam toples.
Begitu juga dengan kita adik-adik. Kalau adik-adik nih di rumah merasa, pelajarannya terlalu banyak mah, aku capek belajar. Kalau adik-adik merasa pelajarannya banyak tapi tidak dipelajari satu persatu, tidak akan bisa. Tapi jika kita belajar sedikit demi sedikit, pelajaran yang banyak tadi akan selesai. Atau kalau adik-adik diminta gurunya untuk menghafal Al-Quran nih, terus mengeluh, kenapa sih aku harus menghafal surah ini? Surah ini kan banyak banget ayatnya, aku tidak bisa menghafalnya, terlalu banyak ayatnya. Kalau tidak dihafal, satu pun tidak hafal kan? Tapi kalau adik-adik mencoba menghafal satu ayat demi satu ayat demi satu ayat, lama-lama seluruh ayat di dalam surah itu akan adik-adik bisa hafal. Seperti burung tadi adik-adik, satu demi satu. Adik-adik belajar yang rajin ya. Sekian cerita dari Kak Ojan kali ini. Ketemu lagi ya besok di Rasil TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.